Kita bertanya, apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara pandang kita beragama. Bukan kita merubah agama, bukan kita menambah agama, atau bukan mengurangi agama. Moderasi beragama adalah cara pandang kita beragama yang tidak ekstrim. Tidak ekstrim apa? Tidak berlebih-lebihan, tidak frontal, tidak beringas, ataupun kita tidak terlalu bebas, tidak liberal dan tidak sekuler. Dalam istilah agamanya tawasud, pertengahan. Apa namanya? Bahasa Arabnya tawasud, pertengahan, wasatiyah. Kita mesti berislam wasatiyah, Islam pertengahan. Tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim, tidak pula kita longgar, liberal, sekuler, memisahkan agama dengan negara. Negara Indonesia ini bukanlah negara agama, seperti negara Arab Saudi, seperti negara Vatikan. Tahu Vatikan? Kalau Vatikan kan negara berlandaskan agama Katolik. Nah, kalau Arab Saudi berlandaskan syariat Islam. Namun bukan berarti Indonesia ini negara sekuler, karena Pancasila itu diambil dari karena mayoritas umat beragama di Indonesia ini adalah Islam. Pancasila itu berasal dari sumbangan dari Islam, dari para tokoh bangsa yang mencetus lahirnya Pancasila itu. Berarti negara Indonesia adalah negara yang mayoritas Muslim. Bukan berarti kita negara sekuler, bukan berarti kita negara yang berbentuk agama. Tapi pemerintah, undang-undang menjamin kebebasan beragama, termasuk juga yang kita diatur oleh negara tentang undang-undang perkawinan, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan dirubah, direvisi, di amandemen dari Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Balik kepada moderasi beragama dengan tema pernikahan dini. Kalau kita kembali kepada definisi modernisasi beragama tadi, kalau kita lihat perspektif Islam, pernikahan dini boleh. Syaratnya Islam balik berakal. Ulama berbeda pendapat, para tokoh masyarakat berbeda pendapat, cerdik pandai juga berbeda pendapat. Kapan usia dini itu minimal? Yang satu mengatakan umur 9 tahun, seperti Rasulullah SAW menikahi Aisyah. Ketika itu Aisyah masih berumur 9 tahun. Ada yang mengatakan pernikahan dini itu batasnya 12 tahun. Ada yang mengatakan sebelum haid. Ada anak-anak kecil SD dah haid. Mungkin dia masuk SD-nya lambat, atau dia tinggal kelas, tidak naik ke kelas. Ada juga berpendapat bahwa Aisyah menikahi dengan Rasulullah. Memang Nabi menikahi Rasulullah menikahi Aisyah umur 9 tahun, tapi Nabi belum berhubungan intim dengan istrinya ketika berumur 9 tahun. Mungkin menunggu Aisyah ini dewasa atau balik berakal. Nah, adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, MUI, Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia memberi masukan kepada pemerintah tentang
umur minimal batas usia menikah. Minimal, bukan maksimal. Kalau Bang Adit nih meninggal istrinya, mamanya umur 65 nanti meninggal istrinya, dia masih sehat, tak ada batasnya, boleh dia menikah. Tak ada, Pak. Nah, tapi minimal batas umur minimal menikah. Kalau di undang-undang, ya, kalau di undang-undang tahun nomor 1 tahun 1974, batas usia minimal menikah untuk perempuan itu umur 16 tahun. Laki-laki berumur 19 tahun. Berapa jaraknya? 3 tahun. Nah, karena ada masukan daripada Mahkamah Konstitusi dan masukan daripada Mahkamah Agung, maka diselaraskanlah undang-undang pernikahan ini dengan undang-undang perlindungan anak. Undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan juga pertimbangannya kenapa undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974 diubah menjadi undang-undang 16 tahun 2019. Pertimbangan yang kedua adalah undang-undang KDRT. Kamu KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Kalau bahasa Jawa suku nampol lagi. Coba. Enak, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Dan undang-undang anak, perlindungan anak sudah dirubah menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2014. Itulah makanya dengan pertimbangan harus diselaraskan undang-undang perlindungan anak, undang-undang KDRT, undang-undang perkawinan. Maka ya atas musyawarahnya wakil kita di DPR dirubahlah Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang 16 tahun 2019. Undang-Undang perkawinan, batas umur minimal menikah laki-laki 19 tahun, wanita atau perempuan 19 tahun. Berarti sama ya. Nah, ini ya bukan berarti di bawah umur ini tak boleh, karena memperhatikan pertimbangan majelis ulama. Sedangkan umur 16 tahun saja banyak orang melanggar, apalagi umur 19 tahun. Karena orang tamat SMA saja, SMK Aliyah itu umur 18 tahun, nganggur setahun. Kalau nganggur setahun apa yang terjadi? Anak yang cewek tadi pacaran, ya tak? Pacaran itu ada 3 ya. Ada namanya pacaran biasa, ya biasa-biasa saja. Ada yang LDR. Apa LDR? Jarak jauh ya. Ada yang katanya ya pacaran syar'i. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Nanti kita bahas tuh ya. Benarnya bagusnya ya siang-siang tuh jangan terlalu serius ya. Nah, dengan pertimbangan ulama, majelis ulama bukan menentang undang-undang ini, bukan menentang DPR, pemerintah. Mereka memberi masukan. Karena di majelis ulama itu terdapat masukan dari kabupaten, kota, provinsi. Dari kecamatan ada MUI-nya. MUI kecamatan, langsung MUI kabupaten, MUI provinsi, langsung ke pusat. MUI, siapa ketua MUI-nya sekarang? Masa Muardi itu di Kabupaten Kampar. Ya, kalau di Provinsi Riau siapa? Ilyas Gusti, Profesor Dr. Haji Ilyas Gusti MA. Kalau di Kabupaten Kampar, Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh LCMA. Nah, MUI pusat itu terdapat ulama-ulama ya di berbagai ormas. Ada perwakilan Muhammadiyah, NU, Tarbiyah Islamiyah, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, ya, seperti Ustaz Abdul Somad itu Al-Wasliyah ya.
Nah, adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah, makanya di dalam Undang-Undang Nomor 16 2019 tentang perkawinan ada dispensasi nikah. Nih, apa maksud dispensasi nikah? Orang yang menikah di usia ini boleh, tapi dengan syarat ketentuan pasal 7 ayat 1, yaitu apa namanya? Wali. Orang tua laki-laki, orang tua perempuan pergi ke pengadilan. Ngapa ke pengadilan? Tak coba. Ngapa orang tua? Orang tua laki-laki, orang tua perempuan minta dispensasi di pengadilan. Pengadilan mana? Pengadilan agama, ya. Karena undang-undang ini mengatur, ya, agama Islam. Kalau pernikahan di luar Islam, mereka pencatatan nikahnya di mana? Di kantor di Dukcapil, ya nak? Kalau urusan agama Islam di KUA, apa di KUA? Kantor urusan agama. Ya, saya juga salah satu penyuluh agama Islam non PNS. Kalau non PNS itu namanya kontrak pusat, 5 tahun sekali. Dulu 3 tahun, sekarang 5 tahun sekali. Berarti 2025 berakhir kontrak, diperpanjang lagi. Doakanlah lulus ASN-nya. Adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dispensasi, ya, dispensasi. Orang tua laki-laki, orang tua perempuan pergi ke pengadilan beserta dengan anak-anaknya. Nanti ditanya hakim, kayak di sidang lah, ya. Dengan pertimbangan hakim, terkadang hakim itu tidak mengabulkan permintaan dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Karena dampak pernikahan dini itu banyak, ya. Ya, ada juga faedah nikah dini. Ada juga. Kita bahas faedahnya dulu, ya. Ini bukan dulu kita cepat nikah, ya. Yang pertama, pernikahan dini ini faedahnya, manfaatnya yang pertama menghindari pacaran. Menghindari namanya dosa pacaran. Iya kan? Ada anak dari orang tuanya yang alim, yang kuat agamanya. Kamu tamat SMA langsung nikah. Bekerja tak bekerja, ayah ngasih duit. Ada nggak orang tua kayak gitu? Itu orang tua mapan. Iya ya, sawitnya sekian hektar, ya nggak, rukonya sekian. Yang penting kamu kalau nggak tahan lagi, ya, kalau nggak bisa sabar lagi, ayah akan memberi nafkah untuk keluargamu. Ya, alhamdulillah. Saya itu juga dulu. Saya tak mau menikah cepat. Bilang sama abangan, kalau tak bisa ngasih belanja istri, biarlah kami ngumpulkan berjamaah. Ternyata alhamdulillah tak payah nikahnya. Bang subuh yang ada beda. Ada beda. Terlampau sekali. Nah, adik-adik mahasiswa yang ini campur bahasanya, bahasa cuy, ya. Sikit-sikit apa kan? Nah, sikit-sikit. Ya untuk kamu orang mana, Dek? Betullah, ya. Tetangga tertua saya tuh. Ya. Nah, lanjut. Ini manfaat menikah dini dalam perspektif Islam itu menghindari dosa pacaran. La taqrabuz zina innahu fahisyatun wa sa'a sabila. Jangan engkau mendekati zina, karena zina itu jalan-jalan kemungkaran dan kefahsyaan. Memang iya. Ya, apalagi anak muda tak terkontrol emosi syahwatnya. Ya nak? Ada anak SMP berzina, ya nak? Ada anak SMA nunggu ijazah, sabar lagi. Ya, dia berzina, ya. Hamil di luar nikah, bahkan hamil di bawah umur. Untuk itu Islam memandang
tidak melarang pernikahan dini apabila dia sudah balik berakal. Karena balik berakal ini orang berbeda pandangan. Ada katakan umur sekian, ada orang masih SD dah haid, ada orang tamat SMP belum haid lagi. Dan kelas 1 aliyah, SMA, SMK baru dia datang bulan. Datang bulan atau datang matahari? Datang bulan ya? Hah? Oh, pernah datang? Ini dipasang nih. Tidak pernah datang. Maklum lah, udah tua-tua ini lupa. Yang samping pun lupa juga, saya udah tua juga. Ya? Nah, menghindari dosa pacaran. Apakah pacaran biasa-biasa saja? Biasa-biasa saja itu kemana? Ya, masyarakat umumnya lah. Mojok di biasa-biasa gitu ya. Mojok di apa namanya? Di hutan pinus mamanya. Atau mojok di tempat yang gelap-gelap, atau kalau dulu di batang pisang kan orang, atau di tempat yang gelap ya. Pacaran biasa gitu ya. Berarti pacaran ya masuk angin aja. Tidak ada modal, ngiling-ngiling ke mengginang kan. Mana bang nih, nengok pandangan aja karena duit dompet nggak ada, kempes. Ya enggak. Kalau adik tanya, Ustaz gimana? Wallah, saya tidak laku dulu tuh. Kalau kayak gini ganteng saya ya. Saya gendut ya. Gendutnya waktu udah nyusun ya. Dulu kurus daripada Habib Akbar nih lagi, Habibullah. Nah, pernikahan dini itu sarana yang bermanfaat untuk menghindarkan dosa pacaran atau dosa pacaran biasa-biasa saja. Itu yang biasa-biasa saja itu yang tak ada modal. Yang kedua, menghindari dari dosa pacaran LDR. Apa LDR itu? Long distance relationship. Udah pandai sih Inggris lu. Hubungan jarak jauh. Umpamanya telepon, WO ya. Atau Instagram, video call. Ini berbahaya juga. Sama juga bahayanya dengan orang yang pacaran biasa-biasa saja. Terlalu cinta sama cowoknya, apa kata cowoknya? Tolong videokan itu. Kalau enggak putih ya, Wak. Ya enggak? Ini ada kejadiannya, Iya. Ya enggak? Terlalu cinta sama pacarnya, yang cewek tadi kirimkan video. Yang cowok tak jadi kirim. Ini kacaunya. Yang cowok tak mengirim, yang cewek ngirim. Nanti diperas. Kalau enggak dikasih duit, ya disebarkan videonya. Ini terjadi di Bangkinang ya. Di Bangkinang terjadi, tapi bukan anak gadis sama orang bujang ya, tapi bapak-bapak yang dia nyebarkan videonya dulu kepada orang yang ada di provinsi tetangga. Akhirnya bapak tuh disebarkan. Disangkanya yang ngobrol sama dia di WA tuh cewek, ternyata cowok. Ya di WA kan gambarnya profilnya cewek. Yang ngomong mungkin ada teman yang menipu tuh kan, dikirimnya duit 1.500.000. Ini kejadian ya. Akhirnya budak itu ditangkap ya di provinsi tetangga. Atau usah kita bilang orang ini kejadian ya, belum lama lagi. Belum hampir 7 bulan ya. Ini bahaya. Jangan dibilang enggak bahaya LDR nih. Ya enggak. Kalau sayang aja lah, tapi jangan kirim video-video. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang suami istri saja tak ada bikin video, apalagi pacar-pacar baru kan. Tak ada hubungan. Itu makanya pernikahan dini menghambat ya jalan-jalan maksiat. Yang ketiga, menghindari dosa pacaran secara pacaran syar'i. Ini pacaran syar'i ini kacau juga. Ada nih pacaran syar'i. Ada Ustaz, datang ke rumah dia minta izin sama bapaknya. Pak, boleh saya bawa anak bapak keluar? Boleh nak, tapi kasih bakso 5 bungkus ya. Masa disogok orang tuanya? Tidak ada ya, pacaran syar'i tidak ada. Pacaran syar'i itu ada apabila sudah menikah. Ini pengalaman ya, saya sama istri saya itu tak ada pacaran, dijodohkan ya, karena sering banyak ta'aruf tak jadi-jadi.
Ini jamaah menjodohkan ya. Ya, istriku jamaahku. Itu ya. Jamaahku istri. Kalau Habib enggak ya. Habib. Pembantuku istriku ya kacau. Janganlah pembantu istriku kan. Itu bagusnya kan. Kalau tukar diri itu tetanggaku istriku bagus lah. Kalau ini belum tahu lagi. Apa? Belum lahir lagi. Oh ya Allah. Nah, yang kedua, manfaat menikah di usia muda, terhindar dari fitnah. Nih, kalau kita dua-duaan nanti orang ngomong di kampung deh, pojok tuh. Tuh ini boleh cowok, lah ngomong nggak aja. Apa kata orang fitnah gini? Sering gonta-ganti pacar. Apa kata bunda anak dia? Anak dan dulu laku kau kita tangga. Di ayah jo betul-betul kau cowoknya. Bangga ya. Bangga pulo. Kalau hari Senin Innova motor. Hari Selasa ya narik ya ras ya. Rabu Pajero. Kamis Alphard. Jumat Honda Concorde. Ya kalau banyak cowoknya siapa nanti bertanggung jawab? Nak tahu bapaknya. Nah mungkin suaminya 5, istrinya 1. Maka untuk menghindari inilah dibolehkan dalam Islam ya nikah dini itu. Ya. Yang ketiga, nikah dini ini romantis. Karena masih berbunga-bunga. Kesemaran. Lagi kasmara masih kayak ya romantis dan masih kuat romantisnya. Tapi kalau udah umur 35 nikah laki-laki, perempuan 34 ya loyo tuh. Loyo ya. Ya enggak romantis. Jangan nunjuk-nunjuk orang, enggak boleh. Loyo. Jaga kode etik ya, jaga kode etik. Nah, romantis. Kenapa romantis? Karena ya baru puber ya. Romantisnya. Cuma nanti yang kekurangan tadi nanti kaji ya. Yang keempat, melatih kedewasaan. Nah, nih, dia cepat dewasa ya. Ya. Kan ada namanya program pemerintah sekarang pendidikan seks dalam keluar. Bukan mengajarkan anak itu untuk seks gitu, tidak. Gimana pendidikan seks dalam keluarga itu? Omanya anak kita gadis umur udah 5 tahun, bilang sama anak gadis kita tak boleh tak pakai baju. Bapak tuh ada tuh nengok gitu, bukan nyuruh anak tuh yang tak senonoh ya. Jangan asal seks tuh porno, tidak ya. Romantis tuh enggak porno. Ya, romantis membuat istrinya ketawa tuh romantis namanya itu. Iko ini storing kau ya. Apa kau ya? Enak. Tapi tak ada rasa apanya kan, rasa romantisnya. Romantis itu bukan arti seks tidak ya. Romantis itu ya buat istrinya bahagia lah ya. Bokep mall ya. Nah, bokep mall nih. Kasih dompet duit banyak ya. Yang kelima, hubungan lebih energi. Energi. Kalau umur suaminya 45, istrinya 40, ya cepat innalillah deh. Nggak dapat keturunan, ya payah. Kalau dapat keturunan pun dioperasi, sudah tuh diangkat rahimnya, ya tak bisa lagi punya anak. Ini manfaat nikah anak usia dini yang sudah balik berakal. Yang kedua, dampak negatif. Ini ada positif negatif, ya. Negatif, aspek negatif menikah dini atau muda. Satu, aspek pendidikan, pengembangan diri menjadi terhambat. Nih, kalau dia sedang sekolah SMA, tidak boleh. Kalau SMA ke bawah tak boleh nikah. Tapi kalau kuliah tidak menghalangi untuk menikah. Asal umurnya 19 tahun. Ya. Anda habis seminar nih ya, jangan cepat-cepat nikah ya. Nah, selesaikan kuliah dulu ya. Nih, dampak negatifnya ya terhambat pendidikan, terhambat pengembangan diri, terhambat. Bukan itu aja terhambat. Kalau masa mudanya kurang bahagia, apa yang terjadi? Nanti ketika sudah punya keluarga, mau nambah apa? Nambah istri.
Ya, tidak salah dalam Islam, tidak salah ya. Dalam Islam tidak salah. Ya, walaupun undang-undang kita ya tidak menganjurkan poligami, tapi tidak pula undang-undang itu membatasi secara mutlak. Tapi poligami dengan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Mungkin istrinya sakit, tak bisa lagi melayani suaminya lagi muda kayak gini ya. Istrinya sakit-sakitan, belum disentuh sama suaminya, sakit bang, nah, gimana kayak? Enak, ketawa pula. Ya itu alasannya, apalagi istrinya sakit. Satu, yang kedua bisa juga istrinya itu tidak ada keturunan, sudah dicek ke dokter, suaminya sehat, istrinya kendala ini. Ketika itu suaminya minta poligami, ya dipersilakan kalau dia mampu untuk menafkahi untuk dua keluarga. Tapi kalau soci ada kawolo cono dengo itu nambah lo deh. Ini ya kan. Yang kedua, memicu kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, karena usia dini rentan belum dewasa. Seketik babanta nyak coy. Balik kau mamak kau. Enak, ketek mau. Enak, umur 16 tahun, laki-laki 17. Ya, baru puber-puber kan. Nah, ini dampak negatifnya. Belum kedewasaan berpikir, belum ada lagi. Yang penting lolok loma, kojo loma, ya enggak? Makan loma, kojo jenado. Nah, ini kan apa katanya? Baliklah rumah makan. Pergilah kamu ke rumah ibumu makan. Saya pergi ke rumah ibuku makan. Gimana nih? Ini cepat emosi. Kalau orang belum dewasa, ya makanya cepat emosi. Sikit-sikit cerai, sikit-sikit nampar. Nah, ini kacau juga. Tapi kalau kayak Abang Habib ini nampar juga istri, udah lama nikahnya kan, umur udah lanjut. Berapa umur kemarin Dam? Umur nikahnya berapa ya? Nikah pertama. Menikah kemarin belum nambah. Aturan pertanyaan itu sama saya. Nah, memicu kekerasan dalam rumah tangga. Nah, nih, kalau pernikahan dini, ya belum ada kedewasaan, tentu setiap ada masalah marah, setiap ada masalah cerai, banting sana banting sini, ya dah, hancur lemari, hancur periuk, apa posu, mak, posu apa posu Indonesia tuh? Posu apa bahasa Indonesia? Tabulu. Pesuk. Namanya bocor ya. Bocor ya. Nah, yang ketiga, meningkatnya resiko terjadinya penelantaran. Meningkatnya resiko penelantaran. Kalau usia dini menikah, ya tidak ada nafkah, istrinya ditinggalkan begitu saja. Mati-matilah, hidup-hiduplah. Ini ada. Karena ekonominya belum mapan, ekonominya belum memadai. Ekonominya belum memadai, belum mapan. Ini menyebabkan dia tuh sering cekcok sama istrinya. Ya, karena belum bisa membagi waktu dan membagi duit. Untuk beli bensin saja payah, ya lagi untuk beli beras. Makanya pernikahan dini ini berdampak kepada penelantaran istri. Kebanyakan korbannya istri. Ya enggak? Kalau cowok enggak ada. Kalau cowok tuh enggak ada korbannya. Yang kejadian anak-anak usia dini ini ya selalu kepada wanita. Nah, itu. Yang keempat, masalah kesehatan. Anak yang berumur 12 sampai 20 tahun tuh rentan kalau dia hamil, ya gimana? Kanker kantong kering. Apa tidak sehat menurut kesehatan? Karena rahimnya masih muda kalau bahasa cuy ya. Karena rahimnya itu reproduksinya dalam tahap perkembangan. Tapi itu menurut WHO itu umur 21 tahun ke atas itu baru bagus menikah. Ini udah 21 nih. 21 20. 21. Nanti sabar lagi nih 96 ya. Tinggal setahun lagi lah. Udah bisa. Ya, tapi kalau untuk ta'aruf udah bisa. Nah, inilah dampak negatif ya. Inilah dampak negatif dari pernikahan dini.
Ya, makanya MUI menyarankan. Nah, ini saran MUI ya. Saran MUI kita mengikut undang-undang perkawinan. Nah, bukan berarti MUI melanggar agama, melanggar syariat, tidak ya. Tapi lebih tawasud. Modernisasi beragama ini adalah tawasud ya. Bercara pikir beragama secara moderat. Moderat itu bukan berarti kita kebablasan seperti orang liberal. Kalau orang liberal nikah antar agama boleh, ya tak? Nikah sama binatang boleh. Ini kacau. Itu liberal, tapi Islam tidak membolehkan itu karena undang-undang perkawinan mengatakan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Tapi kalau laki-laki nikah sama laki-laki, LGBT atau perempuan sama perempuan, itu tidak diatur dalam undang-undang Indonesia. Nah, karena Indonesia menganut ya ajaran agama diundang-undangkan. Walaupun negara kita tidak negara agama Islam, tapi syariat Islam sudah diformalkan di dalam undang-undang. Nah, itulah yang diminta oleh pendiri bangsa kita, siapa? Bung Hatta. Walaupun kata-kata tidak ada syariat Islam, ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, tidak ada itu. Tinggal hanya ketuhanan yang Maha Esa. Tapi syariat Islam, ajaran Islam diformalkan dalam undang-undang. Nanti tanya, Ustaz, Bang, dan cinta dan ke Khairul Saleh itu. Ini kata Ibnu Rahman. Kata Kabit. Ibnu Rahman mana? Ya, karena rumah saya berdekatan, saya cinta sama Khairul Saleh. Datang sama Habib, konsultasi sama Ustaz Busri dulu. Konsultasi. Nggak ada di undang Indonesia mengatur nikah satu jenis atau perempuan sama perempuan. Ini sama namanya? Ini Suci Sela. Ini Sela? Ini Suci Sela. Nama aja lupa. Nanti cinta pula sama sebelah ya. Disangkanya abang karena wajahnya mirip laki-laki sih. Ya, dalam Islam tidak ada nikah satu jenis karena Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tidak ada mengatur pernikahan satu jenis atau pernikahan dengan binatang. Mama Fajri, Nur Fajri, Bang Fajri ini kan. Karena tidak dapat pula manusia oleh dia cinta pula sama sapi mamanya. Kalau orang barat tuh ada ya, orang-orang di luar Islam tuh ada nikah sama binatang. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Atau satu laki-laki satu wanita 3 suami, tidak ada. Poliandri tidak ada dalam tidak juga diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, tidak diatur di Indonesia. Berarti begitu juga beda agama. Umpamanya siapa namanya ini? Lia. Dia kepincut artis di luar non Islam kan? Ini oncaknya kan? Bukan oncak banyak. Kan kepincut ke artis Korea umpamanya kan? Beda agama, tidak diatur dalam negara Indonesia. Mungkin dia nikah ke luar negeri. Di Indonesia tidak mengatur ya. Tidak diatur berarti dilarang. Nikah beda agama dilarang, nikah satu jenis dilarang, nikah poliandri dilarang. Poliandri 3 suami 1 atau 2 suami 1 berarti lebih suaminya 1. Sama-sama dipakai. Tapi kalau kamu nanti cerai pertama nikah lagi tidak masalah. Ya. Tapi kalau laki-laki poligami itu tidak dilarang mutlak. Ya, ada syarat-syarat tertentu dalam undang-undang. Sama dengan nikah di bawah umur tadi, ada dispensasi dalam undang-undang. Dispennya ke pengadilan. Dek apa ang kamu mau nikah cepat kata hakim ya? Tanya, nak tahan ini. Lah dulu paknya. Nah itu orang tua ditanya nanti, kenapa bapak mau cepat-cepat anak bapak nikah? Ya,
latabuli bawah lantai Pak Hakimnya. Nah, itu bahasanya ya. Kebanyakan kalau orang kepincut nikah di bawah umur itu karena dilanggar undang-undang kan. Nanti di kantor KUA, saya selaku penyuluh agama ya, menasehati orang menikah. Di kantor KUA itu ada dua. Yang pertama namanya penghulu. Penghulu itu tukang nikah orang. Nah nih, kalau penyuluh itulah menasehati orang menikah. Ya, kalau saya sempat menasehati Fajri nikah besok, azab nih. Ya, PP4. Dapat doa malam pertama, nggak dapat dia mah bini dulu deh. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikah dalam Islam adalah akad yang menghalalkan hubungan pasangan suami istri untuk saling menikmati satu sama lain. Nah, intinya pernikahan dini perspektif Islam tidak dilarang asal dia Islam balik berakal. Itu satu. Yang kedua, Undang-Undang nomor 1 tahun 74, Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, Undang-Undang KDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak menyarankan menikah mengikut Undang-Undang perkawinan. Laki-laki 19 tahun, perempuan 19 tahun. Untuk apa? Untuk kedewasaan pasangan. Yang kedua, untuk bisa berkarya dan untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Ustaz, kalau dia tidak sekolah gimana, Ustaz? Untuk kedewasaan, mungkin cari skillnya ya terlebih dahulu. Intinya, boleh menikah di bawah umur itu dispensasi di pengadilan. Menikah harus di atas kertas lewat Pak KUA. Tidak boleh nikah di bawah tangan. Kata di bawah tangan itu tidak di atas kertas yang diakui di Indonesia. Umpamanya Habib mau nambah istri lagi, supaya tidak tahu istrinya itu, dia kepincut salah satu mahasiswa kan, tahu kan? Nikah di bawah tangan kita dek. Mana kerugian yang didapatkan nanti ketika terjadi perceraian? Tak bisa nuntut. Kalau Bang Habibnya punya sawit 100 hektar kan, tak bisa dia nuntut sedikit pun. Punya anak tak bisa, terlantar anaknya. Makanya nikah itu harus dicatat di balai nikah, berarti lewat negara. Di luar Islam tuh dicatat di Dukcapil. Besok kalau nampak Rahmat di Dukcapil berarti dia udah murtad tuh.